Di sebuah desa kecil yang terbelakang, kehidupan sehari-hari berjalan lambat, seolah diselimuti oleh kesedihan dan keputusasaan. Di antara rumah-rumah sederhana yang terbuat dari kayu dan atap genteng, terdapat sebuah rumah kecil yang dihuni oleh Bagus dan ibunya. Bagus, seorang pemuda berusia 17 tahun, adalah tulang punggung keluarga setelah ayahnya pergi entah kemana. Setiap hari, ia berjuang sebagai buruh bangunan, menghadapi terik matahari dan beban berat yang kadang membuatnya merasa hancur. Bagus seringkali bangun sebelum matahari terbit. Ia akan menyusun bekal seadanya, nasi dan sedikit lauk yang disisakan ibunya, yang kini terbaring sakit. Ibunya, yang dulunya kuat dan penuh semangat, kini hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur. Penyakit yang dideritanya semakin parah, dan biaya pengobatannya terus meningkat. Setiap kali Bagus pulang dari bekerja, ia melihat wajah ibunya yang semakin pucat, dan rasa sakit di hatinya semakin dalam. Pekerjaan sebagai buruh bangunan tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Seringkali, upah yang ia terima terpaksa dipakai untuk membeli obat-obatan dan makanan. Suatu sore, saat pulang dari bekerja, ia melihat sekelompok anak-anak bermain bola di jalanan. Tawa mereka mengingatkan Bagus pada masa kecilnya, saat ia bisa bermain tanpa beban. Namun, saat ini, hidupnya dipenuhi dengan tanggung jawab dan kesedihan. Suatu malam, ketika Bagus duduk di teras rumahnya, ia merasa putus asa. Bintang-bintang di langit tampak redup, seolah merasakan kesedihannya. Ia berpikir tentang masa depan yang kelam dan bagaimana ia akan menyelamatkan ibunya. "Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan?" gumamnya sambil menundukkan kepala. Sejak kecil, ia mendengar banyak cerita tentang makhluk gaib, terutama Nyai Rantang, seorang sosok yang dianggap bisa memberikan kekayaan, tetapi dengan syarat yang sangat berat. Dalam mitos yang beredar di desanya, Nyai Rantang dikenal sebagai penjaga kekayaan yang selalu menuntut tumbal. Meskipun ia tahu bahwa melakukan hal itu sangat berisiko, rasa putus asanya mengalahkan rasa takutnya. Saat Bagus termenung, tiba-tiba angin malam berhembus kencang, membawa suara lembut yang membuatnya terperanjat. "Bagus," suara itu seolah datang dari kedalaman malam. Ia menoleh, dan di hadapannya berdiri seorang wanita anggun berpakaian putih bersih, wajahnya bersinar dalam kegelapan. "Siapa kamu?" Bagus bertanya, suaranya bergetar. "Aku Nyai Rantang," jawab wanita itu dengan senyum misterius. "Aku bisa membantumu meraih kekayaan yang kau inginkan." Bagus tertegun. Ia tahu siapa Nyai Rantang, sosok yang sering diceritakan oleh para sesepuh desa sebagai makhluk gaib yang memiliki kekuatan luar biasa. "Kekayaan, apa yang harus aku lakukan?" tanyanya, harapan mulai tumbuh di dalam hatinya. "Semua ada syaratnya, kau harus memberikan tumbal," Nyai Rantang menjelaskan dengan tenang. Kata-kata itu membuat jantung Bagus berdegup kencang. "Tumbal, apa maksudnya?" "Sesosok jiwa, sebagai tanda terima kasih atas kekayaan yang kau inginkan. Jika kau setuju, aku bisa memberimu apa yang kau butuhkan," kata Nyai Rantang, suaranya lembut namun menakutkan. Bagus merasakan kegamangan di dalam hatinya. Di satu sisi, ia sangat ingin menyelamatkan ibunya dan keluar dari kesulitan hidup. Di sisi lain, ia tahu bahwa perjanjian ini bisa menghancurkannya. Namun, ketika ia melihat kondisi ibunya yang semakin memburuk, ia merasa tidak ada pilihan lain. "Baiklah, aku setuju," jawabnya dengan suara pelan. "Aku akan melakukannya." Setelah membuat perjanjian dengan Nyai Rantang, hidup Bagus berubah drastis. Dalam waktu singkat, usaha kecilnya mulai menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Ia membuka lapak jualan makanan di depan rumahnya, menjual gorengan dan minuman. Dengan keahlian memasaknya yang diwarisi dari ibunya, Bagus berhasil menarik perhatian warga desa. Aroma gorengan yang harum dan rasa yang lezat membuat dagangannya laris manis. Pada awalnya, keuntungan yang didapat tidak seberapa. Namun, semakin hari, pelanggannya semakin banyak. Uang yang ia peroleh mulai cukup untuk membeli obat untuk ibunya dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagus merasa seolah-olah ia telah menemukan jalan keluar dari kesulitan hidupnya.
Setiap kali melihat senyuman di wajah ibunya saat ia membawa pulang makanan, hatinya terasa hangat. Namun, di balik kebahagiaan itu, rasa cemas terus menghantuinya. Bagus merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia sering kali melihat bayangan samar di sudut-sudut gelap, terutama saat malam tiba. Suara-suara aneh kadang terdengar, seolah ada yang mengawasi setiap langkahnya. Meski ia berusaha untuk tidak memikirkan hal itu, rasa takut tetap menggerogoti jiwanya. Suatu malam, setelah menutup lapak dagangannya, Bagus duduk di teras rumah. Ia teringat pada pertemuannya dengan Nyai Rantang. Kapan aku harus memberikan tumbal? Pikirnya. Dalam bayangannya, ia mulai membayangkan sosok yang akan ia korbankan. Rasa bersalah muncul kembali. Semua hal yang baik yang ia terima terasa seolah-olah ada harga yang harus dibayar. Dalam keputusasaannya, Bagus memutuskan untuk berkunjung ke tempat Nyai Rantang. Ia ingin mencari tahu lebih lanjut tentang apa yang harus dilakukannya. Malam itu, dengan hati berdegup kencang, ia melangkah menuju hutan kecil di tepi desa, tempat di mana ia pertama kali bertemu dengan sosok gaib itu. Setelah berjalan jauh, ia tiba di area yang gelap dan sepi. Suasana mencekam menyelimuti, dan rasa takut menyergapnya. Namun, keinginan untuk mendapatkan jawaban membuatnya terus melangkah. Saat ia berdiri di tengah kegelapan, tiba-tiba, sosok Nyai Rantang muncul di hadapannya, seolah-olah menunggu kedatangannya. "Bagus, kau datang kembali," suara Nyai Rantang mengalun lembut. Namun, ada nada tegas di baliknya. "Apakah kau sudah siap untuk memenuhi janjimu?" Bagus menelan ludah. "Apa yang harus aku lakukan? Siapa yang harus aku korbankan?" Tanyanya, suaranya bergetar. "Semua ada waktunya. Ingat, kekayaan yang kau nikmati sekarang adalah hasil dari kesepakatan kita. Namun, tumbal harus dilakukan dengan hati yang tulus," Nyai Rantang menjelaskan, matanya bersinar aneh. "Kau harus memilih dengan bijak. Tumbal bukan sekadar darah, itu bisa berupa jiwa yang kau sayangi." Setelah pertemuan itu, Bagus kembali ke rumah dengan pikiran yang kalut. Ia berusaha untuk tetap fokus pada usaha jualannya, tetapi rasa cemas semakin mengganggu pikirannya. Dalam beberapa minggu ke depan, usaha makanan Bagus semakin sukses. Ia mulai mendapatkan pelanggan tetap, bahkan beberapa orang dari desa tetangga datang untuk mencicipi dagangannya. Namun, di tengah kesuksesan itu, ia merasakan beban yang semakin berat. Meskipun ibunya terlihat lebih baik, Bagus tidak bisa melupakan perjanjian yang telah ia buat. Setiap kali ia melihat ibunya tersenyum, hatinya terasa tertekan. Ia tahu bahwa kebahagiaan itu tidak akan bertahan selamanya. Suatu malam, ia mengundang teman-temannya untuk merayakan keberhasilannya. Rudy, sahabat dekatnya, datang bersama beberapa teman lainnya. Mereka tertawa, berbagi cerita, dan menikmati makanan yang disediakan Bagus. Dalam suasana gembira itu, ia berusaha menutup rasa bersalah yang terus menggerogoti. Namun, saat malam semakin larut, Rudy tiba-tiba mengalami kejang-kejang dan jatuh pingsan. Semua orang panik. Bagus berusaha membangunkan sahabatnya, tetapi Rudy tidak kunjung sadar. Dalam kepanikan itu, bayangan Nyai Rantang muncul kembali dalam pikirannya. "Inilah tumbal yang kau cari," bisiknya. Perasaan bersalah dan ketakutan menyelimuti Bagus. Ia tidak ingin kehilangan sahabatnya, tetapi dalam hati, ia juga merasa terjebak oleh perjanjian yang telah ia buat. Rudy akhirnya dibawa ke rumah sakit, dan biaya pengobatannya sangat tinggi. Bagus terpaksa menggunakan sebagian dari uang yang ia kumpulkan untuk membantu sahabatnya, meskipun ia tahu itu berarti mengorbankan sebagian dari keberuntungannya sendiri. Kehidupan Bagus semakin rumit sejak pertemuan malam itu. Meski usaha jualan makanannya terus berkembang, rasa cemas dan beban moral semakin menghimpitnya. Setiap kali ia melihat ibunya yang kini sedikit lebih sehat, hatinya dipenuhi rasa bersalah. Ia tahu, di balik senyuman sang ibu, ada harga yang harus ia bayar. Hari-hari berlalu, dan Rudy akhirnya diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Namun, kondisinya masih lemah dan membutuhkan perawatan lanjutan.
Bagus merasa lega melihat sahabatnya kembali, tetapi ia juga merasa tertekan. Rudy tidak mengetahui tentang perjanjian gelap yang telah dibuat Bagus, dan Bagus merasa terjebak dalam kebohongan. Rudy, yang biasanya ceria, kini lebih banyak diam. Dia merasa bersalah telah membuat Bagus mengeluarkan uang untuk biaya pengobatannya. "Maaf ya, Gus. Aku tidak bermaksud merepotkanmu," katanya dengan suara lemah. Bagus hanya tersenyum, berusaha menyembunyikan kegalauan yang menggerogoti hatinya. Sementara itu, usaha Bagus semakin berkembang. Ia mulai mendapatkan pelanggan dari desa-desa tetangga. Namun, di balik kesuksesan itu, perasaan cemas terus menghantuinya. Ketika malam tiba, suara-suara aneh sering terdengar, seolah-olah ada yang mengawasi setiap gerakannya. Bagus berusaha mengabaikannya, tetapi ketakutan itu terus-menerus menghantuinya. Suatu malam, saat Bagus sedang menyiapkan dagangannya, ia teringat pada kata-kata Nyai Rantang. "Tumbal bukan sekadar darah, itu bisa berupa jiwa yang kau sayangi." Kalimat itu terus berulang dalam benaknya. Dalam keraguan dan ketidakpastian, ia mulai berpikir tentang siapa yang harus ia korbankan. Dalam hatinya, ia merasa bahwa tidak bisa mengorbankan ibunya atau Rudy. Namun, tekanan dari kesepakatan itu semakin menghimpitnya. Sejak saat itu, Bagus berusaha mencari cara untuk menghindari perjanjian tersebut. Ia mulai mencari informasi tentang cara mengakhiri kesepakatan dengan makhluk gaib. Ia mendengar dari beberapa orang tua di desanya bahwa ada ritual yang bisa dilakukan untuk membatalkan perjanjian, tetapi mereka juga memperingatkan bahwa itu bisa berisiko. Bagus merasa putus asa. Ia tidak ingin kehilangan semua yang telah ia dapatkan, tetapi ia juga tidak ingin mengorbankan orang yang ia cintai. Pikirannya terus melayang antara harapan dan ketakutan. Dalam keadaan bingung, Bagus memutuskan untuk kembali ke tempat di mana ia pertama kali bertemu Nyai Rantang. Ia berharap bisa mendapatkan jawaban atau setidaknya penjelasan mengenai jalan keluar dari kesepakatan ini. Malam itu, ia melangkah ke hutan kecil di tepi desa. Suasana mencekam menyelimuti, dan rasa takut kembali menyergapnya. Namun, tekad untuk menemukan jalan keluar membuatnya terus melangkah. Setelah berjalan beberapa saat, ia menemukan tempat yang sama, di mana ia pernah membuat perjanjian. "Kau kembali, Bagus," suara Nyai Rantang tiba-tiba terdengar, membuatnya terkejut. Sosok gaib itu muncul dengan senyum menakutkan. "Apakah kau sudah siap untuk memenuhi janjimu?" Bagus berusaha tenang meskipun hatinya berdegup kencang. Aku ingin tahu apakah ada cara untuk membatalkan perjanjian ini," katanya. "Aku tidak ingin mengorbankan siapapun." Nyai Rantang tertawa pelan. "Setiap kesepakatan memiliki konsekuensi, Bagus. Jika kau ingin membatalkan perjanjian, kau harus siap membayar harga yang lebih tinggi. Tumbal itu tidak selalu berarti kehidupan. Ada hal lain yang bisa kau korbankan." Bagus merasa terjebak. Ia tahu bahwa makhluk itu tidak akan memberikan jalan keluar yang mudah. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya, suaranya bergetar. "Pilihlah dengan bijak," jawab Nyai Rantang. "Kau bisa mengorbankan keinginanmu akan kekayaan. Jika kau memilih jalan ini, semua yang kau miliki akan hilang, tetapi orang-orang yang kau cintai akan selamat." Bagus merasa terombang-ambing. Di satu sisi, ia sangat ingin menghindari kehilangan orang-orang terkasih. Namun, di sisi lain, ia juga merasa bahwa semua yang telah ia capai adalah hasil dari pengorbanan yang telah ia lakukan. Dalam kebingungan, ia memutuskan untuk kembali dan berpikir lebih matang. Kembali di rumah, ia merenung tentang semua yang telah terjadi. Rudy dan ibunya adalah segalanya baginya. Ia tidak bisa membayangkan hidup tanpa mereka. Dalam pikirannya, ia mulai merencanakan untuk menggunakan kekayaannya demi kebaikan, berharap bahwa dengan cara itu, ia bisa menghindari konsekuensi dari perjanjian yang telah dibuat. Namun, saat malam tiba, ketakutan kembali menghantuinya. Bagus terbangun dari tidur dengan keringat dingin, mendengar suara desisan aneh di luar rumah. Ia melihat sesuatu bergerak cepat di luar jendela, bayangan gelap yang membuatnya merinding.
Ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua itu hanya imajinasinya, tetapi rasa takut semakin menggerogoti. Keesokan harinya, Bagus memutuskan untuk membuka lapak dagangannya lebih awal. Ia ingin menjauhkan pikirannya dari semua yang terjadi. Namun, saat ia sedang menyiapkan makanan, Rudy datang menghampirinya dengan wajah pucat. "Gus, ada yang ingin aku katakan," katanya dengan suara bergetar. Bagus merasa ada yang tidak beres. "Ada apa, Rudy?" Aku merasa ada yang aneh. Sejak aku sakit, aku merasa diikuti oleh sesuatu. Seperti ada yang mengawasi kita," Rudy mengungkapkan ketakutannya. Mendengar kata-kata sahabatnya, hati Bagus bergetar. Ia tidak bisa memberitahu Rudy tentang perjanjian yang telah ia buat. "Mungkin itu hanya perasaanmu," jawabnya, berusaha menenangkan. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa kegelapan yang mengintai semakin mendekat. Hari-hari berlalu, dan hidup Bagus terasa semakin menegangkan. Ketidakpastian terus menghantui pikirannya, terutama setelah Rudy mengungkapkan perasaannya bahwa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Bagus berusaha menenangkan sahabatnya, tetapi di dalam hati, ia tahu kegelapan yang mengintai semakin dekat. Suatu malam, setelah menutup lapak dagangan, Bagus kembali ke rumah dengan perasaan berat. Ia merasa terjebak dalam dunia gelap yang ia ciptakan sendiri. Bayangan Nyai Rantang selalu hadir di pikirannya, mengingatkannya pada perjanjian yang telah ia buat. Ia ingin mengakhiri semua ini, tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Ketika ia tiba di rumah, ia melihat ibunya terbaring di tempat tidur, wajahnya terlihat lebih pucat dari sebelumnya. Bagus merasa bersalah. Ia tahu semua ini terjadi karena kesepakatan yang ia buat. Rasa cemas dan penyesalan menyelimuti hatinya. Dalam keadaan putus asa, ia teringat pada kata-kata Nyai Rantang, "Tumbal itu bisa berupa jiwa yang kau sayangi." Kalimat itu terus menghantuinya, membuatnya merasa terjebak dalam lingkaran setan. Malam itu, Bagus terbangun dari tidurnya dengan perasaan aneh. Ia merasa seperti ada yang memanggilnya. Dengan langkah ragu, ia berjalan menuju ruang tamu. Saat itu, ia melihat sosok bayangan di sudut ruangan. "Siapa itu?" teriaknya, tetapi tidak ada jawaban. Hanya kesunyian yang menyelimuti. Keesokan harinya, Bagus merasa semakin tertekan. Ia memutuskan untuk pergi ke tempat di mana ia pertama kali bertemu Nyai Rantang, berharap bisa menemukan cara untuk membatalkan perjanjian tersebut. Dengan tekad yang bulat, ia melangkah ke hutan. Suasana di sana terasa mencekam, seolah alam pun menolak kehadirannya. Saat tiba di tempat yang sama, ia melihat Nyai Rantang muncul dari kegelapan, senyumnya menakutkan. "Bagus, kau kembali. Apakah kau telah memutuskan?" tanyanya. Suaranya lembut, tetapi ada nada ancaman di dalamnya. "Aku ingin membatalkan perjanjian ini," jawab Bagus dengan suara tegas, meskipun hatinya bergetar. "Aku tidak mau mengorbankan siapapun. Tolong, berikan aku jalan keluar." Nyai Rantang tertawa sinis. "Kau pikir semua ini bisa diubah dengan mudah? Setiap pilihan memiliki konsekuensi. Jika kau ingin membatalkan perjanjian, kau harus siap membayar harga yang lebih tinggi." Bagus menatapnya dengan ketakutan. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya, putus asa. "Kau bisa mengorbankan keinginanmu akan kekayaan atau," Nyai Rantang berhenti sejenak, "atau kau bisa mengorbankan orang-orang di sekitarmu." Kata-kata itu membuat jantung Bagus berdegup kencang. Ia tahu bahwa pilihan itu sangat berbahaya. "Tidak, aku tidak akan melakukan itu," teriaknya, kemarahan dan ketakutan bercampur aduk. "Baiklah, jika itu yang kau pilih," Nyai Rantang menjawab, nada suaranya kembali lembut, tetapi ada ketidakpuasan yang jelas. "Tetapi ingat, waktu tidak akan menunggumu. Kau harus segera membuat keputusan." Bagus berlari kembali ke rumah, perasaan bingung dan ketakutan makin menyelimuti pikiran. Ia merasa terjebak dalam permainan yang tidak bisa ia kendalikan. Setiap malam, suara-suara aneh semakin sering terdengar, dan bayangan gelap tampak mengintai dari sudut-sudut rumah. Suatu malam, saat Bagus sedang tertidur, ia terbangun oleh suara jeritan.
Ia melompat dari tempat tidur dan berlari menuju kamar ibunya. Ketika ia membuka pintu, ia melihat ibunya terbaring di lantai, menggenggam dadanya dengan wajah penuh kesakitan. "Ibu!" teriak Bagus, berlari ke arahnya. Ibunya menatapnya dengan mata yang penuh ketakutan. "Bagus, tolong!" Suaranya lemah. Bagus merasa panik. Ia segera membawa ibunya ke rumah sakit, tetapi saat itu, ia tahu bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan ibunya dari penyakit yang dideritanya. Di rumah sakit, dokter memberitahu Bagus bahwa ibunya mengalami serangan jantung. Semua harapan Bagus seolah sirna. Di ruang tunggu, ia merasa dunia seakan runtuh di hadapannya. Rudy datang untuk menemani, tetapi Bagus merasa tidak berdaya. Rasa bersalah semakin menghimpitnya. Ia merasa bahwa semua ini adalah akibat dari kesepakatan yang telah ia buat. Setelah beberapa jam menunggu, dokter akhirnya keluar dengan wajah serius. "Kami sudah melakukan yang terbaik." "Tetapi," kata dokter, dan kalimat itu terasa seperti sebuah palu yang menghantam jiwanya. Bagus tidak bisa mendengar lebih lanjut. Ia merasakan dunia sekelilingnya berputar, dan semua yang pernah ia impikan hancur dalam sekejap. Dengan air mata yang mengalir, Bagus menyesali semua keputusan yang telah ia buat. Ia merasa terjebak dalam lingkaran kegelapan yang tidak bisa ia hindari. Semua keinginan untuk kekayaan kini terasa hampa. Dalam pikirannya, ia teringat pada kata-kata Nyai Rantang. Setiap pilihan memiliki konsekuensi. Setelah kehilangan ibunya, hidup Bagus terasa kosong dan hampa. Rasa penyesalan menggerogoti hatinya, menyisakan luka yang dalam. Ia tidak bisa mempercayai kenyataan bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari kesepakatan gelap yang ia buat dengan Nyai Rantang. Dalam kebisuan malam, ia seringkali terbangun dengan penuh rasa takut, mengingat kembali semua keputusan yang membawa kehancuran. Hari-hari berlalu, dan meskipun Rudy berusaha menemaninya, Bagus merasa terasing. Rudy berusaha menghibur, tetapi kata-katanya tidak mampu menghapus kesedihan yang menyelimuti hati Bagus. "Gus, aku tahu ini sulit, tapi kita harus tetap melangkah," ujarnya. Namun, Bagus hanya bisa terdiam, merasa seolah dunia di sekelilingnya telah runtuh. Suatu malam, saat Bagus duduk sendirian di teras rumah, sosok Nyai Rantang muncul di hadapannya. Kecantikan sosok itu terlihat menakutkan di bawah sinar bulan. "Bagus, kau sudah lama tidak menghubungiku," katanya dengan suara lembut namun penuh makna. "Kenapa kau datang kemari?" tanya Bagus, suaranya bergetar penuh ketakutan. "Aku sudah kehilangan segalanya. Justru sekarang adalah saat yang tepat untuk memenuhi janjimu," Nyai Rantang menjawab, matanya bersinar tajam. "Kau tahu apa yang harus kau lakukan. Tumbal yang kau janjikan belum terpenuhi." Bagus merasakan ketakutan yang dalam. "Aku tidak bisa melakukan ini. Aku tidak akan mengorbankan orang yang aku cintai lagi," teriaknya, suaranya pecah. "Tapi kau sudah terjebak dalam kesepakatan ini, Bagus. Hidupmu kini adalah milikku. Jika kau tidak memenuhi janjimu, ada konsekuensi yang lebih besar menantimu," Nyai Rantang mengancam. "Kau harus memilih, dan waktu semakin sedikit." Bagus merasakan jantungnya berdegup kencang. Dalam kepanikan, ia berlari keluar dari rumah, berusaha menjauh dari sosok menakutkan itu. Ia tidak tahu kemana harus pergi, tetapi ia merasa harus menemukan cara untuk membebaskan diri dari cengkeraman Nyai Rantang. Selama beberapa hari, Bagus berusaha mencari jalan keluar. Ia mengunjungi orang-orang tua di desanya, bertanya tentang cara membatalkan perjanjian. Namun, setiap kali ia berbicara tentang Nyai Rantang, mereka hanya menatapnya dengan penuh rasa takut, memperingatkannya untuk tidak mengganggu makhluk itu. "Sekali kau terlibat, sulit untuk keluar," kata salah satu nenek tua, suaranya bergetar. Dalam keadaan putus asa, Bagus kembali ke tempat di mana ia pertama kali bertemu Nyai Rantang. Ia berdoa dengan penuh harapan, meminta kekuatan untuk mengakhiri semua ini. Namun, saat malam tiba, sosok Nyai Rantang muncul kembali, lebih menakutkan dari sebelumnya. "Apakah kau sudah membuat keputusan?" tanyanya, senyumannya dingin. "Siapa yang akan kau pilih sebagai tumbal?"
Bagus menyadari bahwa ia tidak memiliki pilihan lain. Dalam hatinya, ia berjuang melawan rasa bersalah yang mendalam. Aku tidak akan mengorbankan siapapun. Jika harus, ambil saja aku. Teriaknya, suara penuh keputusasaan. Nyai Rantang terdiam sejenak, lalu tertawa pelan. Sikap heroik tidak akan menyelamatkanmu. Tumbal haruslah seseorang yang terdekat denganmu, seseorang yang kau cintai, untuk bisa mendapatkan kekayaan yang kau inginkan. Tidak, aku tidak akan melakukannya, tegas Bagus, meskipun ia merasa putus asa. Namun, saat ia kembali ke rumah, ketakutan menyelimuti jiwanya. Ia merasa bahwa waktu semakin mendekat. Rudy, yang semakin khawatir tentang keadaan sahabatnya, mendatanginya. Gus, kau harus berbagi. Aku tahu ada sesuatu yang mengganggumu, katanya dengan lembut. Bagus terdiam, tidak tahu bagaimana menjelaskan situasinya. Akhirnya, ia memilih untuk mengabaikan Rudy. Namun, dalam hati, ia tahu bahwa sahabatnya adalah orang yang paling dekat dengannya. Ketakutan akan kehilangan Rudy semakin membuatnya tidak berdaya. Malam itu, ketika Bagus terbangun dari tidurnya, ia mendengar suara jeritan. Ia melompat dari tempat tidur dan berlari menuju kamar Rudy. Ketika ia membuka pintu, ia melihat Rudy terbaring di lantai. Tubuhnya bergetar hebat. "Rudy!" teriak Bagus dengan panik. Bagus berusaha membangunkan sahabatnya, tetapi Rudy tidak kunjung sadar. Dalam keadaan panik, ia teringat pada kata-kata Nyai Rantang. "Tumbal, tumbal," pikirnya. Dalam keputusasaannya, Bagus merasa seolah ada kekuatan yang mengendalikan dirinya. Ia tidak ingin kehilangan Rudy, tetapi sepertinya takdir sudah ditentukan. Ia berlari keluar, mencari bantuan, tetapi saat ia kembali, Rudy sudah tergeletak kaku di lantai, tak ada harapan lagi. Bagus merasakan dunia sekelilingnya runtuh, air mata mengalir di pipinya, dan rasa penyesalan menyelimuti hatinya. "Maafkan aku, Rudy, aku tidak bermaksud ini," teriaknya. Tetapi suara itu hanya bergema dalam kesunyian.